Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah hari Minggu. Saya undang jemaat untuk kita persiapkan hati kita. Mari kita bawa kerunduhan hati kita ke hadapan Tuhan hari ini. Tuhan, kami bersyukur ya Tuhan buat pagi hari yang indah hari ini Tuhan. Kami kembali lagi datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan bawa kerendahan hati kami ya Tuhan, kami menghadap Engkau Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Kami mau letakkan setiap pergumulan kami. Kami mau letakkan setiap permasalahan kami untuk kami duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Biarkan kami tenang dalam hadirat-Mu Tuhan. Ini pujian kami Tuhan.
katakan ya Tuhan, Tuhan Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tuhan Allah yang selalu bersama dengan kami. Lawat setiap kami hari ini Tuhan, lawat setiap kami. Setiap kami anak-anakmu, kami rindukan hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu, Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Di hadapan-Mu hari ini ya Tuhan, kami mengaku dengan lidah bibir kami, dengan segenap hati kami mengaku Tuhan, kami bukan apa-apa tanpa Engkau Tuhan.
Biarkan Tuhan melihat isi hatimu hari ini. Tuhan begitu merindukan kita hari ini. Thank you, Jesus. Terima kasih Tuhan. Tempat yang terindah ya Tuhan ketika kami duduk diam di bawah kaki-Mu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Tempat terindah ya Tuhan ketika kami mengakui setiap kelemahan kami ya Tuhan, kami berserah pada Engkau. Tempat terindah ya Tuhan ketika kami duduk bersama dengan Engkau Tuhan. Biarkan kami di tempat ini ya Tuhan menikmati bait-Mu Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Biar urapan-Mu baru turun ya Tuhan atas kami ketika kami memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarkan ibadah kami bukan hanya sekedar rutinitas belaka Tuhan, tapi karena kerinduan kami nyata akan Kau. Hubungan kami antara Engkau Tuhan diperbaiki lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa dan ucapan syukur kami ya Tuhan. Berlimpah-limpah ucapan syukur kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur Tuhan. Haleluya. Amin. Mari bawa pujian kita ke hadapan Tuhan. Hanya satu nama yang besar. Satu nama yang besar. Hanyalah nama-Mu Tuhan. Batu. Terbatas kuasa-Mu Tuhan.
bersama-sama. Wow. Yang pencipta semesta memberikan
kekuatan yang kau berikan sampai kapanpun Tuhan. Bukan bertahan karena Yesus selalu di tengah badai hidup yang kau berikan sampai kapanpun. Bapak, kami percaya Tuhan untuk anugerah-Mu yang begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau mau mengambil rupa sebagai seorang hamba, mengambil rupa sebagai manusia, mau taat sampai mati di atas kayu salib Tuhan, untuk menebus kami, menyelamatkan kami, mengambil kami dari maut Tuhan, sehingga kami bisa masuk dalam persekutuan yang indah, persekutuan yang intim bersama-sama dengan Engkau Tuhan, di dalam gereja-Mu, di dalam tubuh-Mu. Mari Bapa pimpin kami Tuhan, biarkan kasih setia Tuhan menuntun kami untuk memiliki hati yang penuh dengan ucapan syukur yang selalu kami bawa kepada Tuhan, yang selalu kami berikan kepada Tuhan, yang menjadikan Tuhan sebagai hal yang terutama di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk hadirat Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biarkan Tuhan bicara di tengah-tengah kami. Tuhan pakai hamba-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu Tuhan. Semua yang ingin Tuhan sampaikan, mari Tuhan pakai hamba-Mu ini Tuhan, untuk Engkau sampaikan apa yang ingin Engkau sampaikan bagi kami pada hari ini Tuhan. Dan kami percaya firman yang indah, firman yang lembut, firman yang penuh kasih itu Tuhan akan menjadi firman yang hidup, firman yang memberikan kekuatan yang baru, firman yang melepaskan, firman yang memerdekakan, firman yang mencerahkan kami, sehingga kami boleh hidup di dalam kebenaran-Mu, kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan kami bisa mengerti isi hati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami taruh sepenuhnya pemberitaan firman Tuhan ini dalam tangan Tuhan, dan Roh Kudus mari jamah kami satu persatu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Oke, silakan duduk kembali. Shalom, selamat berjumpa kembali, selamat beribadah. Oke, kita akan melanjutkan perenungan firman Tuhan kita dengan tema kerjakanlah keselamatanmu gitu ya. Jadi ini kemarin bab yang pertama, ini bab yang kedua. Chapter 1, ini chapter 2 gitu ya. Ketika kita merenungkan secara benar kehidupan kita sebagai orang percaya terkait dengan mengerjakan keselamatan, kita sudah belajar bahwa mengerjakan keselamatan itu bukan untuk mengejar keselamatan, tetapi mengolah keselamatan, menghidupi keselamatan yang telah kita terima dalam kehidupan kita. Saya akan memberikan review sebentar terkait dengan hal ini. Namun sebelum itu saya ajak kita untuk baca kembali firman Tuhan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai ayat yang ke-18. Saya akan bacakan bagi kita semua. Tetaplah kerjakan keselamatanmu. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, seperti anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah.
Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersuka cita dan aku bersuka cita dengan kamu sekalian. Dan kamu juga harus bersuka cita demikian dan bersuka citalah dengan aku. Ayat pokoknya itu ayat 12 dan ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaan hatinya. Oke, minggu lalu ketika kita belajar mengenai hal ini, maka kita menemukan bahwa ketaatan itu menghasilkan keselamatan, dan wujud keselamatan itu berintikan ketaatan. Sebab apa? Karena di ayat sebelumnya, ketika kita baca di ayat sebelumnya, kita menemukan bahwa orang-orang dapat selamat itu karena ada ketaatan Kristus. Maka akhirnya penebusan itu bisa terjadi, dan kita yang orang-orang di luar Yahudi, kita adalah orang-orang yang jauh gitu ya, dengan baik dalam bentuk geografis maupun dalam range waktu, kita adalah jarak yang jauh. Tetapi karena ketaatan Kristus, kuasa penebusan itu tidak hanya dibatasi dengan letak geografis pada saat itu dan masa pada saat itu, tetapi itu berlaku seterusnya sampai hari ini. Kita bisa menerima dan meyakini itu, dan kita bisa mendapatkan keselamatan itu. Karena ada ketaatan Kristus, maka ada keselamatan. Oleh karena itu kita yang hidup di dalam keselamatan itu pun berintikan ketaatan yang sama, sebagaimana Kristus telah menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan orang percaya. Sehingga orang-orang percaya yang hidup dalam keselamatannya akan hidup di dalam ketaatan itu sendiri. Gitu ya. Kemudian kan kita bertanya, terus setelah kita bertobat, apakah ketaatan yang lahir itu adalah perjuangan kita atau anugerah Tuhan yang Tuhan berikan dalam diri kita? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita menemukan ada 3 aspek gitu ya, 3 faktor yang dapat menemukan itu. Yang pertama, orang-orang percaya yang seperti apa yang telah disampaikan tadi yang kita baca di dalam Filipi pasal 2 ini, menemukan bahwa orang percaya itu harus memiliki integritas. Jadi ketaatan mereka itu bukan karena ada pemimpinnya di situ, ketaatan mereka itu bukan karena ada mentor di situ, ketaatannya itu bukan karena ada gembala di situ kemudian taat, tetapi ada atau tidak ada gembala, ada atau tidak ada pemimpin, ada atau tidak ada kakak rohani, pembina rohani, ketaatan itu senantiasa hidup dalam diri orang percaya, dan itulah disebut sebagai integritas yang lahir dalam hidup orang percaya. Kemudian kita tahu bahwa yang kedua, ketaatan itu tidak lahir atas apa yang kita mau, apa yang kita kerjakan gitu loh. Tapi ketaatan itu lahir dari mana? Roh Allah yang menuntun kita dalam kehidupan kita sehingga kita bisa taat. Yang menuntun kita untuk tunduk terhadap pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita bisa memiliki ketaatan itu. Kemudian yang ketiga, kita mengerti bahwa ketaatan itu memberikan penghiburan. Kita tahu bahwa keselamatan yang kita terima ini adalah merupakan kabar sukacita yang besar gitu ya. Jadi ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketaatan Kristus memberikan sukacita yang besar bagi dunia bahwa penebusan itu sudah diberikan dalam kehidupan kita. Jadi ketaatan itu bisa membuat manusia, orang percaya memiliki integritas. Kemudian di dalam integritasnya dia itu yang bergerak bukan dia sendiri, tapi roh Allah yang menuntun dia menurut kemauan dan kerelaannya, dan semuanya itu akan menghasilkan sukacita yang besar dan memberikan penghiburan bagi orang-orang yang di sekeliling kita maupun orang-orang seterus kita gitu. Nah, kemudian hari ini apa yang dapat kita pelajari kalau begitu? Hari ini kita dapat pelajari, setelah kita tahu semuanya itu, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana kita bisa mengerjakan keselamatan kita. Bagaimana kita hidup sebagai orang Kristen di tengah-tengah zaman ini, yang mana semua akhirnya hidup dengan sosial media, hidup kalau dulu, zaman dulu, pergunakanlah lidahmu dengan bijaksana gitu ya. Sekarang nggak bisa kayak gitu. Pergunakanlah jempolmu dengan bijaksana gitu ya. Kenapa? Karena udah hidupnya ngomongnya itu, komunikasinya itu bukan lagi secara verbal, tetapi secara tulisan gitu ya, bukan lagi secara lisan tapi secara tulisan komunikasinya gitu. Jadi akhirnya
gara-gara tweet, gara-gara quote, gara-gara kutipan, gara-gara status media sosialnya, kadang-kadang bisa memicu pertikaian, kadang-kadang bisa memicu perselisihan. Sehingga akhirnya kita tahu Indonesia punya satu undang-undang yang banyak sekali menjerat orang-orang pengguna media sosial, yaitu Undang-Undang ITE itu ya. Diatur sampai sedemikian rupa sehingga zaman sekarang kita nggak lagi bijaksana dengan kata-kata, tapi bijaksana dengan jempol gitu ya, untuk membuat status dan sebagainya. Nah, artinya apa? Terus bagaimana orang-orang Kristen yang hidup di zaman ini, yang kemajuan teknologinya semakin maju, orang-orang mulai semakin hari mengejar gaya hidup yang hedonis gitu ya, yang mementingkan diri sendiri, yang menguntungkan diri sendiri. Terus bagaimana kita sebagai orang percaya berada di tengah-tengah zaman ini, berada di tengah-tengah dunia ini, dengan situasi sekeliling kita mencerminkan atau menuntut kita untuk harus sama dengan mereka. Sebab kalau kita nggak menjadi sama dengan mereka, maka kita akan dikatakan sebagai orang aneh, orang kuper, orang kudet gitu ya. Jadi akhirnya dikucilkan. Dan akhirnya mau nggak mau kita akhirnya berkompromi dan mengikuti arus zaman itu. Nah, sebagai orang percaya yang memiliki integritas, yang digerakkan oleh Roh Allah dan menghasilkan sukacita bagi orang-orang di sekeliling kita, bagaimana kita bisa menerapkan hal itu di tengah zaman yang seperti ini dalam kehidupan kita? Saudara-saudara, kita harus tahu bahwa pergerakan yang Tuhan kerjakan dalam karya keselamatan mulai dari zaman Adam Hawa, zamannya Abraham, zamannya Nuh, zamannya Musa, zamannya hakim-hakim, zamannya raja-raja, zaman pembuangan, sampai kepada zaman perjanjian baru. Tuhan bekerja selalu melewati semua konteks, waktu, dan budaya. Artinya Tuhan tidak pernah menjadi Tuhan yang kudet gitu loh. Tuhan menggunakan budaya pada saat itu, Tuhan menggunakan waktu pada saat itu untuk menyatakan kuat kuasanya tanpa berkompromi dengan keadaan pada saat itu. Artinya identitas orang-orang percaya pada saat itu, mulai dari bangsa Israel sampai kepada murid-murid, kepada bapak-bapak gereja, dalam konteks yang sama, dunia semakin hari semakin buruk, dunia semakin hari semakin tidak baik, dunia semakin hari semakin jahat. Tetapi orang percaya tetap berdiri di dalam kebenaran, tetap berdiri di dalam ketaatannya, tetap berdiri membawa kabar keselamatannya dimanapun dia berada. Nah, kita gimana nih ketika kita berada di tengah-tengah dunia ini? Loh, Pak, saya ini kan masih anak SMP ini, Pak. Ngerti apa saya, Pak? Gitu. Saya ini kan masih anak SD, ngerti apa saya? Saudara-saudara, perkatakanlah firman Tuhan itu sejak dini. Hidupilah firman Tuhan itu sejak dini. Sehingga kita akan menjadi pelaku-pelaku firman yang cakap, yang tangguh, yang kuat dimanapun kita berada. Untuk itu saya ajak kita untuk merenungkan, ada 3 tokoh yang bisa kita pelajari dari perjanjian lama dan perjanjian baru. Bagaimana mereka hidup mengerjakan keselamatannya, atau mengolah keselamatannya, atau menghidupi keselamatannya. Nah, yang pertama kita dapat belajar dari bapak orang beriman. Siapa dia? Siapa? Bapak orang beriman? Bapak Abraham. Kenapa sampai akhirnya Abraham dikatakan sebagai bapak beriman? Karena kepada Abrahamlah janji itu diberikan. Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, dan dari Abrahamlah, keturunan Abrahamlah akan lahir raja-raja, akan lahir Mesias yang akan menyelamatkan umat manusia, yang akan menuntun kita kepada keselamatan. Nanti kita akan belajar sampai ke sana. Nah, kita bisa belajar ini dalam Ibrani pasal 11 ayat 8 sampai ayatnya yang ke-19. Saya akan bacakan bagi kita semua. Karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub, yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu.
Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walau usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu. Tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Tetapi sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Karena iman maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia yang telah menerima janji itu rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati, dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Haleluya. Saudara-saudara, kita harus memahami terkait dengan mengolah keselamatan ini ya. Di bulan yang lalu kita belajar terkait dengan panggilan berkomunitas. Ya. Nah, kenapa itu? Kita harus tahu bahwa rancangan Allah itu, panggilan Allah itu ada dua. Panggilan yang pertama adalah panggilan umum dan yang kedua adalah panggilan khusus. Nah, panggilan umum ini apa? Panggilan umum ini adalah kabar keselamatan yang diberikan kepada manusia yang telah dipilihnya. Sehingga orang-orang yang tentu yang sudah dipilihnya maka mereka akan dipanggil. Caranya dipanggil seperti apa? Maka ada kita memberitakan Injil, menerima karya keselamatan itu dan kita bertobat. Tetapi panggilan khusus itu adalah panggilan pribadi, lepas pribadi, dengan talentanya sendiri, minatnya sendiri, bakatnya sendiri di dalam hidup dia untuk menunjang panggilan besar itu. Makanya dalam bidang pelayanan ada yang menjadi seorang pembicara, seorang pengkhotbah, ada yang menjadi seorang worship leader, ada seorang pemain musik, ada seorang pendoa, ada seorang konselor dan seterusnya. Kenapa? Karena semua di dalam bidang-bidang itu memiliki kapasitasnya, minatnya, talentanya yang demikian. Sehingga kita dipanggil secara khusus untuk masuk ke situ. Nah, dalam proses panggilan keselamatan ini, dalam proses menyangkut mengerjakan keselamatan ini, maka ketika kita telah menerima kasih karunia Allah, diterima, ditebus, dan kita mendapatkan pendamaian dengan Allah, kita hidup dalam panggilan itu, ya kan? Nah, karena kita hidup di dalam panggilan itu, mengerjakan keselamatan, mengolah keselamatan adalah hidup di dalam panggilan itu, di dalam ketaatan kita, dalam pelayanan kita, dalam misi Allah yang besar, yaitu kita yang dipanggil secara spesifik untuk mendukung panggilan Allah secara umum, yaitu keselamatan bagi mereka yang dipilihnya. Nah, dengan demikian, kita hidup dengan mengerjakan keselamatan, kita harus taat terhadap panggilan itu. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika kita baca tentang kisah Abraham, kita menemukan bahwa Abraham adalah seorang yang sungguh taat di hadapan Tuhan. Coba bayangkan, dia dipanggil Tuhan untuk pergi ke tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, yang dia nggak tahu di mana. Tapi Tuhan memanggil dia untuk pergi ke sana. Bukan hanya cuma itu, ketika dia sudah berjalan mengikuti pimpinan Tuhan, taat terhadap panggilan Tuhan bagi dia, kemudian dia memiliki keturunan yang sah gitu ya dari istrinya, yaitu Ishak. Kemudian Tuhan meminta untuk dia mempersembahkan anaknya gitu loh. Sesuatu yang sangat berharga dari Abraham. Sudah tua, nggak punya keturunan, sekali dikasih keturunan, Tuhan minta keturunannya. Tetapi dengan taat dia mau memberikan keturunannya, memberikan Ishak kepada Tuhan gitu ya. Dan kemudian akhirnya Tuhan menggantikan dengan domba. Kita tentu tahu cerita ini ya. Semua udah katam ya, sekolah minggunya lulus ya berarti ya. Nah,
dengan demikian makanya Abraham disebut sebagai bapak orang beriman. Maka ada 3 oknum terutama ketika Allah menjadi predikat untuk penyebutan atau pengenalan tentang Allah. Yaitu apa? Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Dan itu menjadi tokoh yang sentral di dalam perjanjian lama. 3 orang ini. Abraham, Ishak, dan Yakub, karena mereka adalah bapak-bapak leluhur yang dimana Tuhan memanggil mereka pertama-tama untuk menunjukkan terkait dengan janji keselamatan yang diberikan kepada manusia. Artinya kita dapat belajar di dalam panggilan kepada Abraham adalah melalui Abraham akan lahir sejumlah bangsa yang besar. Kemudian melalui Abraham akan lahir raja-raja yang besar. Dan raja-raja ini ketika kita memandang dengan kacamata mesianik gitu ya, kacamata setelah kita melihat dari sisi perjanjian baru gitu ya, terkait dengan karya keselamatan, maka dari keturunan Abrahamlah penebusan itu terjadi. Raja di atas segala raja. Itu lahir dari keturunan Abraham, yaitu Yesus Kristus sebagai Mesias. Dan janji itu digenapi. Kemudian yang berikutnya adalah Tuhan mengadakan perjanjian dengan keturunannya secara turun-temurun menjadi perjanjian kekal. Yaitu apa? Mereka akan diselamatkan. Dan keselamatan itu mereka akan terima. Orang yang percaya. Dan akhirnya kita ini adalah orang-orang yang di luar dari bangsa Yahudi dicangkokkan kepada pucuk zaitun yang baru itu. Kita pun menerima kabar keselamatan itu. Makanya kita disebut sebagai orang-orang beriman. Maka kita memanggil Abraham sebagai bapa orang beriman. Kita yang percaya kepada Kristus, penebusan Kristus itu, kita percaya kepada Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Perjanjian Tuhan terkait dengan karya keselamatannya yang dia berikan kepada keturunan Abraham, baik secara biologis maupun secara iman, kita bisa terima di dalam kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Dan karena ketaatan Abraham menghidupi keselamatannya, berpegang teguh kepada janji Tuhan, yang dimana dia entah berantah gitu ya, disuruh pergi ke tanah yang dijanjikan itu, nggak tahu di mana gitu ya, dia ngikutin aja apa pimpinan Tuhan, dan penyertaan Tuhan dalam hidupnya begitu nyata terjadi, dan akhirnya kita bisa menikmati karya keselamatan yang saat ini kita terima. Dan kemudian kepada keturunannya akan diberikan negeri Kanaan untuk menjadi milik mereka selama-lamanya. Dan kita dengan memandang secara kacamata mesianik, tanah Kanaan yang menjadi milik mereka selama-lamanya itu adalah kerajaan surga. Tuhan menyediakan tempat yang baru, bumi yang baru bagi kita. Ketika dunia akan lalu, dunia akan lenyap, maka Tuhan akan menuntun kita kepada Yerusalem baru, bumi baru dan langit baru. Dan puji Tuhan, kita menanti-nantikan hal itu gitu ya dalam kehidupan kita. Ini yang kita bisa belajar dari Abraham. Orang yang memiliki ketaatan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Orang yang memiliki kecintaan yang begitu luar biasa kepada Tuhan. Dan orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan yang begitu luar biasa. Bayangkan apa yang terjadi di tengah-tengah Sodom dan Gomora. Karena ada Lot di sana, Abraham bisa bernegosiasi dengan Tuhan terkait dengan hukuman yang akan diterima oleh Sodom dan Gomora. Untuk siapa? Abraham bersyafaat untuk Lot dan keluarganya. Ada penawaran. Dan doa Abraham bisa mengubah pikiran Tuhan. Lot diselamatkan, tetapi istrinya yang masih mencintai akan dunia, masih mencintai akan kejayaan, masih mencintai akan apa yang mereka punyai, memandang ke belakang, menoleh ke belakang, dan akhirnya dia tidak selamat. Kita tahu hal itu, kita belajar mengenai hal itu. Bagaimana Abraham menghidupi karya keselamatan yang dia terima, panggilan yang dia terima, janji yang dia terima dari Tuhan dalam kehidupannya. Dia mau taat, dia mau mengikutinya, dia mau mengerjakan itu terus menerus dalam kehidupannya, sampai akhirnya dia harus mati dan melihat dari jauh, kata penulis Ibrani, melihat dari jauh orang-orang masuk ke dalam tanah Kanaan, dan melihat dari jauh dan menanti-nantikan Yerusalem baru yang akan kita terima nantinya. Menghidupi keselamatan, mengolah keselamatan yang kita terima ini harus memiliki ketaatan yang begitu luar biasa. Dan cara kita mengolah keselamatan itu yaitu memiliki ketaatan yang sama sebagaimana Abraham menunjukkan ketaatannya, sebagaimana Abraham menunjukkan cintanya, sebagaimana Abraham berpegang teguh kepada panggilannya.
dalam kehidupannya. Mata manusia mungkin rabun, kabur terkait janji Tuhan. Tapi iman kita, janji Tuhan itu ya dan amin, dan tidak pernah dia lalai untuk mengingkari janjinya dalam kehidupan kita. Nah, tokoh yang kedua yang dapat kita pelajari adalah Musa. Siapakah Musa? Nah, kita bisa belajar dari Musa. Apa kata penulis Ibrani terkait tentang Musa? Siapakah Musa? Mari kita sama-sama baca Ibrani pasal 23 sampai ayatnya yang ke-30. Oke. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun, karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Karena iman ia telah meninggalkan Mesir dan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Karena iman maka ia mengadakan Paskah dan pemercikan darah supaya pembinasaan anak-anak sulung yang jangan menyentuh mereka. Karena iman maka mereka telah melintasi Laut Merah sama seperti melintasi tanah kering. Sedangkan orang-orang Mesir tenggelam ketika mereka mencobanya juga. Karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Amin. Nah, kalau kita melihat Musa ini, kita akan mengingat sebuah kisah yang dikisahkan oleh Alkitab. Satu ketika Tuhan Yesus sementara mengajar, kemudian datanglah seorang muda yang kaya raya dan datang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, semua sudah saya lakukan, semua hukum Taurat sudah saya lakukan, apa lagi yang harus saya lakukan supaya saya bisa mengikuti kamu? Kemudian Tuhan bilang apa? Pergi, juallah semua hartamu dan bagikanlah kepada orang miskin, kemudian ikutlah aku. Apa yang terjadi? Orang muda itu dengan sedihnya pergi dan tidak kembali lagi. Nah, ketika kita membaca firman ini, kita menemukan siapa Musa. Musa adalah seorang Yahudi yang ketika pada saat dia lahir, Raja Firaun mengeluarkan maklumat untuk membunuh bayi di bawah 2 tahun. Tapi karena iman, Alkitab mengatakannya, karena iman orang tuanya melihat Musa ini elok, Musa ini cakep gitu loh, Musa ini wajahnya itu imut deh gitu ya, kalau kita pakai bahasa sekarang gitu. Karena keimutannya Musa, keelokannya Musa menggerakkan hati orang tuanya untuk mengelabui raja. Dengan berani mereka membuat sebuah jerami, kemudian menaruh Musa dan menghanyutkan ke sungai. Dan ketika menghanyutkan ke sungai, di saat ada putri Firaun mandi di situ, melihat keranjang ini dan tahu bahwa ini mungkin anak orang-orang Yahudi, karena takut terkait dengan maklumatnya raja, maka akhirnya putri Firaun mengangkat dia dari air itu ya, makanya dinamakan sebagai Musa. Nah, setelah dia diasuh oleh putri Firaun, dia memiliki kekayaan, dia memiliki posisi di situ. Dia dicangkokkan masuk ke dalam kerajaan Firaun. Walaupun dia bukan sebagai putra mahkota, tetapi fasilitas raja pada saat itu dia nikmati. Kekayaan dia nikmati, kenyamanan dia nikmati sebagai seorang Yahudi, bukan sebagai seorang Mesir. Sebagai seorang Yahudi, dia menikmati kekayaan-kekayaan itu. Tetapi perhatikan ini. Karena iman dia kepada Tuhan, ketika saudaranya orang sebangsa Yahudi diperlakukan tidak adil oleh prajurit pada saat itu, dia merasa marah dengan hal itu, akhirnya dia membunuh dan kemudian dia pergi. Nah, dalam proses perginya dia, Tuhan menyatakan diri kepada dia di semak-semak duri dan berkata supaya memberikan panggilan kepada Musa untuk apa? Memimpin bangsanya itu keluar dan menuntun kepada tanah yang dijanjikan itu dari Abraham itu yang kita baca tadi. Dan apa yang terjadi? Musa memimpin. Di dalam Musa lah kita bisa melihat mujizat-mujizat Allah yang begitu luar biasa. Laut terbelah, tiang awan, tiang api, mata air yang muncul dari batu, kelaparan, burung yang dikirimkan buat mereka makan.
kelaparan, nggak ada makan, roti yang turun dari surga dinikmati oleh mereka. Siapa Musa? Kenapa Musa seperti itu? Kenapa Musa mau meninggalkan status dia sebagai seorang bangsawan? Kenapa Musa mau meninggalkan status dia sebagai orang yang memiliki kenyamanan hidup? Kenapa Musa mau meninggalkan segala sesuatu yang dalam hidupnya pada saat itu sebagai dalam konteks gitu ya, dengan waktu itu kenyamanan, kenikmatan di mana orang-orang semua mengejar akan hal itu, dan tentu pasti banyak juga yang iri kepada Musa. Kok bisa ya Musa sebagai seorang Yahudi bisa mendapatkan posisi di tengah-tengah kerajaannya Firaun? Tentu orang-orang Mesir pun melihat pada saat itu pasti ada yang merasa iri bahwa dia kan seorang Yahudi. Kenapa dia bisa hidup seperti orang-orang keturunannya Firaun, mendapatkan kenikmatan, kenyamanan, mendapatkan fasilitas dan seterusnya. Tetapi perhatikan baik-baik, bagi Musa itu bukan yang berharga. Bagi Musa itu bukan yang terutama. Tetapi imannya dia, kecintaan dia kepada Tuhannya dan kepada bangsanya membuat dia meninggalkan semuanya itu. Dan bagaimana itu bisa terjadi? Maka kita bisa belajar apa yang bisa membuat Musa melakukan hal tersebut. Yang pertama, Musa itu bertumbuh imannya itu secara progresif. Jadi iman itu selalu bertumbuh, maju, berkembang gitu ya, melalui proses yang akan dia lewati dalam hidupnya. Nah, yang pertama itu adalah setelah lahir, orang tua Musa berperan dalam membangun imannya Musa. Gitu ya. Ketika kita tahu ya cerita Musa ya, ketika dia angkat oleh putri Firaun, kemudian kan putri Firaun minta untuk cari perempuan yang menyusui. Ingat ya cerita ya. Kemudian Miriam datang dan mengatakan, biar aku bawa aja, aku mengenal seorang perempuan yang baru kehilangan anaknya, yaitu mamanya sendiri. Nah, mamanya menjadi babysitternya, gitu ya. Dan tentunya mamanya sebagai babysitternya tidak pernah berhenti untuk mengajarkan imannya, bangsanya, identitasnya kepada Musa. Dan Musa hidup menurut iman orang tuanya, gitu ya, dalam kehidupan Musa selanjutnya. Kemudian yang kedua, setelah Musa menjadi dewasa, dia belajar bersandar total kepada Allah dengan menolak statusnya sebagai seorang pangeran Mesir. Bayangkan saja, dia harus pergi menjadi gembala untuk hidup. Padahal dia memiliki status yang nyaman di dalam kerajaan. Dia harus pergi menjadi pelarian, menjadi buronan gitu. Dia menganggap itu bukan menjadi hal yang berharga dalam hidupnya. Dan yang menjadi hal yang berharga adalah kecintaan dia terhadap bangsanya, kecintaan dia kepada Tuhannya yang diberikan kepadanya, yang dia dengar, yang dia pahami ketika orang tuanya mengajarkan. Dan yang ketiga, setelah tua, Musa belajar memberi diri dipimpin oleh Allah untuk memimpin umatnya keluar dari Mesir, menyeberangi Laut Merah menuju ke tanah perjanjian. Berapa lama? 40 tahun. Dan Musa pun gak masuk ke dalam tanah itu. Tuhan hanya suruh dia, Musa jalan. Tuhan gimana nih? Depan itu laut, belakang itu pasukan Mesir, apa yang harus terjadi gitu? Lewat laut, belah itu laut. Musa belah itu laut dan mereka bisa lewati. Dan Alkitab mencatat bangsa orang-orang Mesir pun juga mau sama seperti mereka. Apa yang terjadi? Mereka tenggelam. Ketika mereka lapar, orang-orang Israel lapar, Musa kami pengen daging, kami mau makan. Musa datang kepada Tuhan, Tuhan gimana ini orang-orang ini? Sudah tenang Musa. Tuhan kirim daging, burung puyuh, burung gagak, mereka makan daging. Ketika mereka kepanasan, ketika mereka kedinginan, mereka mengeluh kepada Musa, gimana ini panas, ini siang terik di tengah-tengah padang gurun, malam kedinginan, siang kepanasan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan, dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan gimana ini? Ya sudah Musa tenang, Tuhan kirim tiang api pada waktu malam, kemudian tiang awan pada waktu siang. Ketika mereka kekeringan, mereka haus, mereka nggak bisa minum, mereka mengeluh kepada Musa, gimana kami mau minum, kami kehausan, apa kurang air di Mesir sehingga kita harus mati di tengah-tengah padang gurun ini? Musa datang lagi kepada Tuhan, Tuhan gimana nih, mereka mengeluh, mereka kehausan. Sudah Musa, kamu pergi ke situ dan ketuklah batu itu dan batu itu akan keluar air dan airnya itu manis gitu. Musa jalan tanpa tahu arah kemana dia harus pergi. Dengan memimpin berapa banyak orang, kurang lebih menurut penelitian itu sekitar 2 juta orang pada saat itu dia pimpin, jalan di padang gurun. Kasih makan mereka, kasih kenyamanan buat mereka. Hidup dalam ketidakpastian. Tapi akhirnya apa yang terjadi? Mereka bisa sampai ke sana. Karena siapa? Karena imannya Musa.
Karena siapa? Karena Musa mau menghidupi panggilannya itu, mengolah keselamatan yang telah dia terima, mengolah panggilan yang dia terima pada saat itu. Dan akhirnya kita tahu cerita sampai hari ini. Kalau kita baca di ayat selanjutnya dalam Ibrani pasal 11 itu langsung bercerita terkait tentang Rahab. Siapa Rahab? Seorang perempuan pelacur yang menyembunyikan Yosua dan Kaleb. Karena imannya dia terhadap siapa? Tentu dia mendengar terkait dengan imannya Musa, bangsa yang dipimpin oleh Musa, sehingga dia menjadi percaya. Dan akhirnya dia mendapatkan janji keselamatan itu sendiri. Bahkan satu-satunya perempuan di zaman itu yang dicatat di dalam Alkitab sebagai pejuang iman. Dan tahu siapa Rahab? Seorang pelacur. Sungguh luar biasa ya. Mendapatkan panggilan Tuhan, menghidupi keselamatannya. Bayangkan, Rahab pun resikonya itu besar loh. Kamu menyembunyikan buronan di dalam rumahmu. Dan dalam tanda petik kamu adalah seorang pezina pada saat itu. Kalau ketahuan, dia akan dihukum mati. Tapi karena imannya dia menangkap panggilannya itu, menyembunyikan Kaleb dan Yosua, dia mendapatkan keselamatannya. Sungguh ajaib ya, sungguh indah ya. Itulah bagaimana kita bisa mengolah keselamatan kita sebagai orang-orang yang hidup dalam panggilan. Nah, bagaimana dalam konteks perjanjian baru? Kita bisa belajar dari seorang rasul yang bernama Paulus. Ini ada kisah yang unik yang saya ingin kita baca bersama-sama dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 4 sampai ayatnya yang ke-10 ayat yang ke-12 ya. Saya bacakan bagi kita semua. Oleh karena disuruh Roh Kudus, perhatikan baik-baik ya ini ya. Oleh karena disuruh Roh Kudus, Barnabas dan Saulus berangkat kemana? Selukia. Dan dari situ mereka berlayar kemana? Ke Siprus. Perhatikan baik-baik. Setiba di Salamis, mereka memberitakan firman Allah di rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan Yohanes. Dan perhatikan, Yohanes ini bukan Yohanes murid Yesus, tetapi Markus yang menuliskan kitab Markus. Yohanes yang nama lainnya itu adalah Markus. Maka dia disebut Yohanes Markus. Ya. Menyertai mereka sebagai pembantu mereka. Mereka mengelilingi seluruh pulau sampai ke Pafos. Di situ mereka bertemu dengan seorang Yahudi bernama Bar Yesus. Ia seorang tukang sihir dan nabi palsu. Ia adalah kawan dari gubernur pulau itu, Sergius Paulus namanya. Yang adalah orang cerdas. Gubernur itu memanggil Barnabas dan Saulus karena ia ingin mendengar firman Allah. Tetapi Elimas, yang nama Bar Yesus tadi ya, nama lainnya adalah Elimas. Demikianlah namanya dalam bahasa Yunani. Tukang sihir itu menghalang-halangi mereka dan berusaha membelokkan gubernur itu dari imannya. Tetapi Saulus, juga disebut Paulus, yang penuh dengan Roh Kudus, menatap dia dan berkata, "Hai anak iblis, engkau penuh dengan rupa-rupa tipu muslihat dan kejahatan. Engkau musuh segala kebenaran. Tidakkah engkau akan berhenti membelokkan jalan Tuhan yang lurus itu? Sekarang lihatlah, tangan Tuhan datang menimpa engkau dan engkau menjadi buta beberapa hari lamanya. Engkau tidak dapat melihat matahari." Dan seketika itu juga orang itu merasa diliputi kabut dan gelap, dan sambil meraba-raba ia harus mencari orang yang untuk menuntun dia. Melihat apa yang terjadi itu, percayalah gubernur itu dan takjub oleh ajaran Tuhan. Haleluya. Perhatikan baik-baik ini. Paulus itu sebelumnya orang apa? Orang Yahudi ya. Dan orang Yahudi adalah orang yang sangat tertutup terhadap budaya luar. Tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik, dan akhirnya dia diteguhkan oleh Ananias dan dibaptis gitu ya. Kemudian dia bertumbuh oleh pimpinan Roh, dia berbeda menjadi Paulus yang berbeda. Menjadi Paulus yang bukan lagi hanya mencintai bangsa Yahudi, tapi mencintai bangsa-bangsa yang di luar Yahudi. Dengan apa? Menjadi rasul bagi mereka. Menjadi rasul bagi orang-orang kafir, gitu ya.
Menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Dan akhirnya Paulus pergi. Nah, suatu ketika dalam perjalanan misinya ke Siprus, dia bertemulah sama gubernur Siprus pada saat itu. Dan ketika dia bertemu dengan dipanggil oleh gubernur karena mendengarkan kabar terkait dengan Paulus dan Barnabas pada saat itu. Namun ada Bar Yesus, seorang Yahudi, seorang nabi palsu, seorang penyihir pada saat itu nggak suka, nggak terima mengenai hal itu. Akhirnya apa yang dia lakukan? Sudah gibahin Paulus dan Barnabas di telinganya raja untuk membelokkan gubernur untuk membelokkan hatinya. Dan apa yang terjadi? Paulus melihat itu dengan pimpinan roh. Dia di hadapan gubernur. Dan temannya gubernur ini gibahin mereka. Dia nggak takut. Dia menghardik si tukang sihir ini, Bar Yesus ini, Elimas ini. Dan akhirnya Elimas ini menjadi buta. Akibat tindakannya Paulus pada saat itu, gubernur menjadi percaya. Apa yang bisa kita pelajari dari sini? Oleh karena ketaatannya Paulus, ada manifestasi kuasa pada saat itu. Tuhan memakai Paulus sehingga kabar Injil ini sampai kepada telinga gubernur Siprus pada saat itu. Karena ketaatannya Paulus, Injil bisa sampai kepada orang-orang di luar Yahudi. Injil bisa sampai kepada kita karena ada Paulus yang pergi memberitakan Injil keluar dari bangsa Yahudi. Oleh karena ketaatan Paulus mengerjakan keselamatannya, menghidupi keselamatannya, mengolah keselamatannya, kita dapat mengenal Injil sampai hari ini. Oleh karena ketaatannya, apa yang terjadi? Kuasa Tuhan dinyatakan. Saudara, perhatikan baik-baik. Kalau seandainya apa yang dilakukan oleh Paulus itu, dia tidak melakukannya, maka gubernur ini tidak akan menjadi percaya. Walaupun sudah memiliki hati untuk percaya, tapi dihasut sama Elimas pada saat itu. Tapi coba bayangkan resikonya, Elimas menjadi buta. Karena gubernur ini adalah sahabatnya Elimas, sahabatnya itu dibutakan, maka apa yang terjadi? Paulus punya resiko untuk ditangkap juga. Tetapi perhatikan baik-baik, dia hidup dengan apa? Pimpinan roh Allah dalam dirinya. Sehingga ketika dia melihat Elimas berbuat sesuatu, membengkokkan jalannya Tuhan, membengkokkan rencananya Tuhan, dia dengan berani menegur Elimas, menghardik Elimas dan mengutuki Elimas pada saat itu. Dan Elimas menjadi buta. Karena ketaatannya Paulus dan kecintaannya terhadap Injil Kristus ini, yang tidak mau dibengkokkan, yang tidak mau dibelokkan, yang tidak mau dikacaukan oleh kuasa jahat, dia berani menghardiknya, melawannya di hadapan penguasa sekalipun. Sungguh luar biasa integritas yang dimiliki oleh Paulus. Kita belajar minggu kemarin terkait dengan kerjakan keselamatan itu adalah kita menjadi orang yang berintegritas. Kita ada orang-orang yang dipimpin oleh Roh Allah. Dan apa yang terjadi? Ketika kita taat, maka semuanya itu, ketaatan kita akan membawa apa? Sukacita di tengah-tengah yang lain. Dan ketaatan Paulus memberikan sukacita yang besar bagi gubernur Siprus pada saat itu. Kenapa? Karena dia menerima Injil keselamatan itu, tidak ada hal yang lebih berharga daripada itu. Jadi bagaimana setelah kita belajar dari 3 tokoh ini dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menghidupi keselamatan kita, mengolah keselamatan kita di tengah-tengah zaman yang sama seperti saat ini, dalam konteks saat ini. Semuanya itu ketika kita belajar, mungkin teman-teman ketika merenungkan ini bisa mendapatkan banyak hal terkait hal ini, tapi saya merangkumkannya menjadi 3 hal saja bagi kita semua. Jadi bagaimanakah cara mengerjakan keselamatan kita ketika kita melihat 3 tokoh tadi? Yang pertama adalah memiliki iman yang benar. Imannya Abraham yang benar kepada Tuhan. Iman yang benar itu mencakup apa? Mencakup kepada kecintaannya kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh. Membuat dia percaya kepada Tuhan
walaupun dia tidak dapat melihat dengan mata jasmaninya, tapi imannya dapat menuntun dia. Walaupun dia tidak menikmati tanah Kanaan sama seperti bangsa Israel, Musa pada saat itu tidak sampai menikmati, tapi dia percaya bahwa Tuhan akan membawa mereka masuk ke dalam tanah Kanaan itu. Walaupun dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan itu, dia tidak menjadi malu, dia tidak menjadi tawar hati, kemudian dia membelokkan bangsa Israel biar semuanya ikut dia aja, nggak usah masuk ke dalam tanah Kanaan gitu loh. Enggak. Walaupun dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, dia tetap mempersiapkan bangsa Israel bisa masuk ke dalam tanah Kanaan dengan mengangkat Yosua sebagai penggantinya untuk menuntun mereka masuk ke dalam tanah Kanaan. Kecintaannya kepada Tuhan membuat dia memiliki iman yang besar kepada Tuhan, memiliki kepercayaan yang besar kepada Tuhan. Mari saudara-saudara, sebagai orang yang telah dipanggil Kristus, karena ketaatan Kristus kita diselamatkan. Maka kita yang diselamatkan masuk dengan ketaatan yang sama pula dalam panggilan kita dimanapun kita berada. Dan semua itu hanya bisa kita lakukan kalau kita punya iman yang benar di hadapan Tuhan. Sama seperti Abraham memiliki iman yang benar, sama seperti Musa yang memiliki iman yang benar, sama seperti Paulus yang memiliki iman yang benar di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua adalah berpegang teguh kepada panggilan Tuhan. Sekalipun mata kita tidak melihat sesuatu yang besar. Saudara-saudara, Abraham tidak menikmati tanah yang dijanjikan yang sama seperti Mesias datang dan menyelamatkan dan menikmati kerajaan surga ketika dia hidup. Abraham tidak memiliki keturunan sama seperti bintang di langit, pasir di laut. Anaknya cuma satu, sematawayang, diminta juga sama Tuhan gitu loh. Tuhan menjanjikan Abraham, dari kamulah akan lahirnya keturunan raja-raja, tapi ke anaknya satu-satunya diminta Tuhan gitu loh. Dia tetap pegang kepada janji Tuhan, bahwa dari keturunannya akan dibangkitkan raja-raja. Dari keturunannya maka akan datang sang Mesias itu. Dari keturunannya maka akan menjadi bangsa yang besar pada saat itu. Walaupun mata jasmaninya melihat dia cuma punya satu. Dan diminta juga sama Tuhan. Tapi dia berpegang teguh kepada janji itu. Dan dia berani mau memberikan Ishak kepada Tuhan. Dan oleh karena itu namanya dicatat sebagai pejuang iman. Bapak orang beriman. Begitu juga dengan Musa. Ketika Tuhan panggil, Musa bilang, Tuhan saya ini gak pandai bicara loh Tuhan. Ya orang lain aja kek yang bisa ngomong sama Firaun. Tuhan bilang, ajaklah kakakmu itu ke sana untuk biar dia bisa ngomong sama Firaun. Tapi lihat apa yang terjadi ketika Musa pergi ke sana. Dia tahu dia itu gagap. Dia tahu tuh dia nggak bisa ngomong dengan lancar. Tapi ketika dia berhadapan dengan Firaun, mata jasmaninya, kemampuan jasmaninya, Tuhan rubah. Malah Harunnya akhirnya diam-diam lihat aja Musa ngomong sama Firaun pada saat itu. Tapi bisa ya Musa kayak gitu ya. Karena apa? Dia berpegang teguh. Dia nggak pandang, kita ini hamba loh di negeri buangan ini. Kita ini kasta yang paling rendah loh, nggak ada diakuinya, nggak ada bagus-bagusnya di bangsa ini. Kita ini nggak punya kemampuan perang loh. Kita ini nggak punya kemampuan untuk strategi untuk melakukan pemberontakan loh. Tapi Musa hanya mengikuti janji Tuhan. Musa, pimpin bangsaku keluar dari situ ke tanah yang kujanjikan kepada bapak leluhurmu. Musa bilang apa? Yes Tuhan. Ya Tuhan. Tapi saya nggak bisa ngomong. Ajaklah kakakmu sana gitu, ngomong sama Firaun. Dan Musa mau melakukan hal itu. Begitu juga dengan Paulus. Sama. Paulus ketika dia menjadi seorang imam Yahudi, dia memiliki kuasa. Tapi ketika dia ditangkap oleh Kristus, mengalami kelahiran baru, dia bukan siapa-siapa lagi. Tapi dia memiliki iman yang teguh terhadap Injil keselamatan itu. Dia berpegang pada itu. Sehingga dia menjadi salah satu rasul yang besar yang mengabarkan Injil keluar dari tanah Yahudi. Sampai kepada Asia, sampai kepada orang-orang sekitar Yahudi, sampai kepada Roma. Sehingga akhirnya semua boleh menerima kabar keselamatan itu dan kita pun menerima akan hal itu. Mau pandang siapa Paulus? Udah punya posisi, punya kemampuan, punya kekuatan gitu ya. Tapi mau meninggalkan itu semua. Kemudian dengan sok-sok berani lagi mau kabarin Injil. Emang dia punya apa? Enggak punya apa-apa gitu ya.
Tapi karena dia memiliki iman yang benar, berpegang teguh terhadap Injil kepada panggilan Tuhan, dia mengerjakan keselamatannya dalam ketaatannya. Sekalipun itu di hadapan seorang gubernur, sekalipun itu di hadapan imam-imam, sekalipun itu di hadapan kepala penjara, dia tidak pernah mengingkari imannya. Dia hidup dengan imannya, berpegang teguh terhadap panggilan dalam hidupnya. Dan yang ketiga adalah mau bayar harga. Saudara, kita tidak bisa hidup di dalam keselamatan kita, mengolah keselamatan kita kalau kita nggak mau bayar harga. Perhatikan baik-baik apa yang dilakukan oleh Abraham, oleh Musa, sampai kepada Paulus. Semua mereka mau meninggalkan yang berharga dalam diri mereka untuk mengerjakan keselamatan mereka. Abraham harus meninggalkan tanah kelahirannya. Abraham harus merelakan Ishak untuk diberikan kepada Tuhan. Musa harus merelakan meninggalkan posisinya sebagai seorang pangeran di kerajaan Mesir pada saat itu. Musa harus meninggalkan kemewahannya, kenyamanannya, hartanya, fasilitasnya untuk hidup dalam panggilan Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Begitu juga dengan Paulus. Paulus mau meninggalkan kekayaannya, meninggalkan hartanya, meninggalkan kepopulerannya, nama baiknya, status sosialnya, untuk menangkap panggilan Tuhan dalam hidupnya. Saudara, maukah kita memiliki hati sama seperti mereka? Mereka telah menunjukkan bagaimana cara hidup mengolah keselamatan mereka. Hidup dalam panggilan Tuhan. Hidup dengan iman yang benar kepada Tuhan. Hidup berpegang teguh kepada pimpinan Tuhan. Berpegang teguh kepada panggilan Tuhan. Dan mereka mau bayar harga. Tidak peduli apa masanya, apa zamannya, apa konsekuensinya. Tapi hidup di dalam keselamatanmu, mengerjakan keselamatanmu, tujuanmu cuma satu. Kamu mendukung rencana besar Allah, yaitu memanggil orang-orang yang telah dipilihnya. Sehingga ketika kita menerima kasih karunia Tuhan, kita hidup di dalam panggilan itu. Kita hidup dalam kasih karunia Tuhan itu, dimanapun kita berada. Untuk itu, mari kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena apa? Itu bukan lahir dari kekuatanmu, bukan lahir dari pikiranmu, tapi lahir dari mana? Dari Roh Allah yang ada dalam dirimu, menurut kemauan dan kerelaannya. Ketika engkau dipanggil sama seperti Paulus, taatlah di situ sama seperti Paulus. Ketika engkau dipanggil sama seperti Musa, maka taatlah di situ sama seperti Musa. Ketika engkau dipanggil sama seperti Abraham, taatlah sama seperti Abraham. Ketika engkau dipanggil untuk menjadi seorang pembicara, maka taatlah di situ. Hidupilah dalam panggilanmu itu. Ketika engkau dipanggil untuk menjadi seorang pemain musik di gereja, hidupilah dengan ketaatanmu kepada Tuhan. Ketika engkau dipanggil untuk menjadi seorang penginjil yang masuk ke dalam desa-desa, masuk ke dalam perkampungan untuk mengabarkan Injil, hidupilah panggilanmu itu dengan cintamu. Mau bayar harga di situ, berpegang teguh kepada panggilanmu di situ, memiliki iman yang benar dalam panggilanmu di situ. Ketika engkau ditaruh dimanapun, di studimu, di sekolahmu, di pekerjaanmu, dalam lingkungan pergaulanmu, hidupilah dengan iman yang benar, hidupilah berpegang teguh kepada panggilanmu, dan maulah bayar harga di sana tanpa ada kompromi. Itu bagaimana cara kita menghidupi keselamatan kita. Itu bagaimana cara kita mengolah keselamatan kita yang telah kita terima dalam kasih karunia Tuhan. Jadi jangan mau berkompromi dengan dosa. Karena apa? Kasih karunia Tuhan jauh lebih besar daripada apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Mari sama-sama kita tundukkan kepala. Kita menutup ibadah kita pada hari ini. Menutup firman Tuhan pada hari ini. Bapak, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar. Biarkan apa yang telah kami renungkan ini Tuhan, kami benar-benar menghidupi panggilan kami, menghidupi keselamatan kami dengan takut dan gentar.
Biarkan kami menghidupi keselamatan kami. Sama seperti bagaimana Abraham menghidupi keselamatan yang dia terima dari Tuhan. Panggilan yang dia terima dari Tuhan. Sama seperti bagaimana Musa menghidupi panggilannya dari Tuhan. Dan sebagaimana Paulus menghidupi panggilan yang Tuhan berikan. Ajar kami untuk memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Sehingga kami memiliki kecintaan yang besar kepada Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk berpegang teguh terhadap panggilan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Sehingga kami boleh setia melakukannya. Dan ajar kami Tuhan untuk memiliki kerelaan untuk membayar harga dalam kehidupan kami menghidupi panggilan kami ini Tuhan. Sehingga kami benar-benar menjadi orang-orang percaya yang hidup dengan mengolah keselamatan yang telah kami terima untuk mendukung rencana besar Allah untuk menyelamatkan mereka yang telah dipanggil Tuhan. Mari Tuhan pimpin kami sehingga kami dapat menangkap panggilan ini secara utuh dalam kehidupan kami sebagai orang percaya. Kami masih sangat muda Tuhan. Tapi justru disinilah waktu yang tepat. Kami lebih banyak bisa menjadi orang-orang yang kreatif menyatakan Injil dimanapun kami berada. Kami boleh memiliki kekuatan yang besar untuk menyatakan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini melalui kehidupan kami Tuhan. Untuk itu jamah kami, lawat kami, sentuh hati kami, buka pemikiran kami. Sehingga kami benar menjadi orang percaya yang hidup dalam menghidupi keselamatan kami dengan sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Kami mengucapkan selamat datang dan bergabung kepada jemaat Tuhan yang baru pertama kali mengikuti ibadah bersama dengan kami di Shine Surabaya. Kita akan mendengarkan warta sepekan, berhubung masih harus mengikuti protokol kesehatan sehingga beberapa kegiatan harus kita batasi. Untuk yang pertama, persekutuan doa tetap akan dilakukan pada hari Sabtu pukul 7 malam di Shine Center. Kemudian untuk minggu depan, kami tetap mengundang jemaat Tuhan untuk beribadah bersama dengan kami. Jika jemaat Tuhan ingin beribadah secara tatap muka, dapat mengikuti ibadah yang pertama di Shine Center pada pukul 10 pagi. Tapi jika jemaat Tuhan memiliki halangan atau tidak dapat beribadah tatap muka, kami tetap mengundang jemaat untuk beribadah secara online pada hari Minggu pukul 17 waktu Indonesia Barat melalui kanal YouTube Shine Surabaya. Lalu untuk persembahan, jemaat dapat mentransfer ke rekening gereja yang tertera di layar. Mari tetap optimis dan selalu mengikuti protokol kesehatan dengan menjaga jarak, menggunakan masker, dan secara rutin mencuci tangan dengan baik. Mari kita terus bertumbuh dalam kasih Tuhan dan menjadi gereja yang mencintai Tuhan dan mengasihi sesama. Jemaat Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Dan ketahuilah bahwa berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dalam Kristus Yesus, dan persekutuan yang intim, yang indah bersama-sama dengan Roh Kudus akan menyertai kita semua sampai kedatangan Tuhan kedua kali. Kami klaim berkat ini hanya dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menutup ibadah kami pada hari ini Tuhan dengan doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kuasa, kerajaan, kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, silakan duduk kembali. Saya berikan waktu bagi kita semua untuk mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.